Obat penyakit hati rakus bersama narasumber kita adalah Ustadz Muhammad Hanafi SSOSI. Di ujung telepon kita sudah tersambung bersama beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata sehat? Alhamdulillah sehat juga ya Ustadz ya. Alhamdulillah ya siap. Mudah-mudahan lancar puasanya Ustadz. Insya Allah Mbak Tata, mudah-mudahan semuanya begitu juga. Baik, oke. Nah Ustadz, pembahasan kita di pagi hari ini mengenai puasa obat penyakit hati rakus, begitu ya Ustadz ya? Iya, kurang lebih begitu. Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu Ustadz untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahrus siyam, sahrul Qur'an, wa sahrut tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang, para soimin dan soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sampai bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semuanya berkah buat diri kita, keluarga dan juga bangsa. Materi di kesempatan pagi ini insya Allah tadi disampaikan Mbak Tata, puasa obat penyakit hati, dalam hal ini khusus rakus ya. Tentunya kita semua sudah mafhum bahwa dosa pertama manusia diantaranya adalah rakus ya. Sebagaimana dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 35, di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ya adamuskun, wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, tinggallah kalian anta wa zaujukal jannah, bersama pasanganmu, bersama istrimu di surga ini. Wa kula minha, makan nikmati apapun ya yang ada di sini, rogodan haitsu syi'tuma, kapan, dimanapun yang ada, nikmati di surga ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi wahai Nabi Adam, jangan engkau dekati pohon ini, fatakuna minadz zalimin, jika kamu dekati pohon ini maka akan menyebabkan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Ada ajaran moral para pendengar di ayat ini bahwa setinggi apapun namanya kebebasan, pasti ada batas ya. Ada batas yang tidak boleh dilanggar oleh kita. Nah itu diantaranya, oleh karenanya kita mengingatkan kembali jika rakus ini adalah menjadi hal yang perlu kita manage sama-sama, terutama di bulan Ramadan ini, dalam membangun diri, membangun keluarga, dan juga membangun bangsa ini. Semuanya sudah diizinkan oleh Allah, boleh. Misalnya ada 1001 poin, 1000 diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu saja tidak diizinkan, tidak boleh didekati. Ternyata manusia dan kita semuanya penasaran. Mengapa penasaran? Mengapa semua yang sudah kita miliki, mengapa Nabi Adam alaihissalam tidak puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya silakan nikmati Adam, cuman jangan dekati satu ini. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa tidak puas dengan apa yang ada. Begitu pula para pendengar dan para soimin, jika kita juga tidak puas, jika kita tidak mensyukuri dan pandai bersyukur atas apa yang dititipkan Allah kepada kita, maka kita pun ada potensi untuk tidak puas, ada potensi untuk rakus itu.
Oleh karenanya puasa Ramadan, jika puasa kita benar-benar puasa yang mengikuti aturan sehingga mencapai hikmahnya, yakni pasca Ramadan nanti 11 bulan ke depan di luar Ramadan, pasti kita menjadi hamba yang bersih hatinya, terjauh dari sifat rakus itu. Pasti itu bisa kita obati. Mengapa? Di saat Ramadan saja yang halal, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, taruhlah 50% dalam sehari semalam itu yang halal saja, mampu untuk kita jauhi. Tidak kita makan, tidak kita konsumsi, tidak kita lakukan. Yang halal saja, tidak kita nikmati itu, apalagi yang haram. Nah, hal inilah yang akan mampu mengobati kita di luar bulan Ramadan nanti, sesuai dengan materi dan tema kita bahwa puasa adalah obat penyakit hati, dalam hal ini khususnya rakus terhadap jabatan dan rakus terhadap harta kekayaan. Inilah potensi manusia. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para shaimin dan shaimat, dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang tenar sering kita dengarkan, kita baca, laukana libni Adam watin. Seandainya, kata Rasulullah Muhammad SAW, manusia kita ini, Bani Adam, memiliki apa itu namanya, tambang emas, ya, lembah emas, watin min zahabin, satu tambang emas, ya, satu lembah tambang emas. Potensi manusia itulah ahabba ayyakuna lahu tsani, maka manusia selalu menginginkan, berharap memiliki tambang emas yang kedua. Walau kana lahu tsani, jika manusia, jika keturunan Adam, jika kita semuanya telah memiliki tambang emas, lembah emas yang kedua, itulah ahabba ayyakuna lahu mastalis. Manusia, kita semua yang sifat rakusnya tidak kita manage, salah satunya dengan puasa Ramadan, maka mengharapkan, menginginkan, merindukan, mencintai hadir tambang emas yang ketiga. Dalam hadis ini para pendengar, tidak dilanjutkan tambang emas keempat, kelima, sampai mungkin 1000. Tetapi ini menunjukkan sesuatu yang jamak, bahwa manusia walaupun telah memiliki 1001 tambang emas, akan tidak puas manusia itu. Dan inilah potensi kerakusan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ada satu yang membuat manusia kita semua ini menjadi hamba yang tidak rakus. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, kata Rasulullah Muhammad SAW. Manusia itu akan puas, kata Rasulullah Muhammad SAW, jika jauh, jika tenggorokannya, jika mulutnya telah tersumbat, telah dipenuhi dengan tanah, datangnya kematian. Itulah yang membuat manusia akan puas dengan apa yang ia miliki. Para pendengar, para shaimin dan para shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua tetap bisa memanage sifat rakus itu, dan harapan kita salah satunya dengan puasa Ramadan ini. Karena jika tidak kita manage, tidak kita kelola sifat rakus ini, akan memiliki dampak yang luar biasa, baik dampak terhadap lingkungan bisnis dan ekonomi misalnya. Dalam kehidupan lingkungan bisnis dan ekonomi, orang yang memiliki sifat rakus, dia akan melakukan praktik-praktik yang tidak fair, praktek-praktek yang licik misalnya. Dan ini dampak dalam kehidupan jika rakus tadi tidak kita kelola dengan baik. Kemudian orang yang rakus juga akan memiliki dampak, akan memperoleh dampak penurunan kualitas inovasi. Karena apa? Fokus terhadap keuntungan jangka pendek dan menyebabkan perusahaan kita, mungkin usaha kita, abai terhadap inovasi. Padahal di zaman sekarang, zaman canggih, inovasi ini menjadi sesuatu tuntutan yang sangat mendasar. Dan juga keterpurukan ekonomi. Mengapa? Mengurangnya kepercayaan antar pelaku bisnis.
Ini orang-orang yang memiliki sifat rakus diantaranya berdampak juga terhadap lingkungan bisnis dan ekonomi. Dampak selanjutnya para pendengar, dampak terhadap sosial dan etika. Seorang pengusaha, kita, pejabat pemerintah dan siapapun yang memiliki sifat rakus yang tidak dikelola dengan baik, dia akan tidak sungkan-sungkan. Dia senang mengeksploitasi pekerja dengan upah yang rendah misalnya. Bagaimana dia dengan modal yang sekecil-kecilnya kemudian memperoleh keuntungan yang tidak terbatas. Juga kerusakan lingkungan. Kita lihat betapa sifat rakus yang dimiliki oleh manusia yang tidak dikelolanya, maka lingkungan hancur luar biasa. Dan juga ketimpangan sosial. Puasa ini memanage, mengatur kita, mendidik kita, mentarbiah kita bagaimana kita timbul sifat empati. Setelah rakus kita kelola dengan baik, fakir miskin, orang-orang duafa, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan kita santuni, kita beri infak, kita beri sedekah, kita beri zakat nanti di akhir Ramadan di antaranya. Dan itu harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rakus juga selain berdampak terhadap orang lain, berdampak terhadap lingkungan, juga berdampak terhadap diri sendiri. Di antaranya adalah kehancuran reputasi, dan orang yang rakus ini biasanya orang yang rakus itu menemukan kenikmatan dengan memiliki apa yang diinginkan ya, bukan dengan menggunakannya. Misalnya rumah di mana-mana, apartemen di mana-mana, siapa yang nunggu? Bukan dirinya, bukan keluarganya. Kadang pembantunya, dia punya kolam renang di mana-mana di rumah-rumah mewah itu. Orang yang rakus tidak bahagia dengan menikmati kolam renang dan rumah apartemen yang dimilikinya itu, tetapi dia cukup bangga dan bahagia bahwa apartemen, kolam renang di sejumlah wilayah itu adalah miliknya, bukan dengan dinikmatinya. Itu diantaranya dampak bagi pribadi yang sifat rakusnya tidak dikelola dengan baik. Dan puasa Ramadan, khususnya puasa Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijriah, tahun 2026 Miladiah, mari bangsa ini kembali mengatur, kembali memanage pribadi-pribadi kita para muslim menjadi pribadi yang rakusnya terkelola dengan baik. Dan juga dampak diantaranya adalah sifat kikir, pelit terhadap dirinya dan juga pelit terhadap orang lain. Bayangkan para pendengar, para saimin, jika terhadap dirinya saja sudah pelit ya, mau menikmati apa yang didapat, yang ia peroleh pun berat untuk dinikmati sendiri, keluarganya, apalagi terhadap orang lain di luar dirinya, di luar keluarganya. Para soimin dan soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai closing, orang yang rakus itu acap kali selalu berharap diberi oleh orang lain dan sulit memberi orang lain. Orang lain diharapkan memenuhi apa yang menjadi keinginannya, dan dia sering tidak memperdulikan apa yang diharapkan untuk dipenuhi bagi orang lain. Ada kalam sufi mengatakan, anta lam tajid bin nafsika kullama turid. Anda Tuhan menginginkan orang lain selalu memenuhi keinginan-keinginan Anda. Pakai faturi itu min ghairika kullama turid. Aneh Anda itu. Anda saja, diri Anda saja tidak mampu memenuhi apa yang Anda harapkan, sementara Anda mengharap orang lain untuk memenuhi harapan Anda, untuk memenuhi keinginan Anda. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan ini, betul-betul tahun ini menjadi tahun yang terbaik puasa kita, yang kita manfaatkan, kita kelola sifat rakus ini dengan baik, sehingga sifat rakus kita mampu kita kendalikan bersama-sama untuk membangun diri dan bangsa ini. Mungkin itu di antara materi kita di pagi ini sebagai pengantar. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin tidak begitu runtut dan detail. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Tata di Studio Pro 1 RRI.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar, silakan untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau bisa langsung bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Silakan saja pendengar di line telepon. Tapi saya bacakan dulu WA yang masuk. Ini yang bertanya mengenai puasa obat penyakit hati rakus. Oh, kita ke telepon dulu ya. Halo, terputus. Dicoba lagi pendengar, silakan di line telepon 0711369977, 082179279090. Silakan pendengar untuk dicoba lagi. Oke. Di line telepon 0711369977, 082179279090 ya. Puasa obat penyakit hati rakus bersama Ustadz Muhammad Hanafi SOSI. Nah, ada pertanyaan Ustadz yang masuk di 082179279090 ya. Tapi kita terima telepon dulu. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Dari Pak Heri di Prabu Mule. Pertanyaannya apa, Pak? Ini Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Ya, silakan Pak, pertanyaannya. Pertanyaannya gini Ustaz. Pagi tadi saya kan puasa. Nah, waktu saya ke dapur, saya lupa saya minum. Itu gimana Pak Ustaz? Apa lanjut puasanya atau harus batal itu Pak Ustaz? Itu aja. Ya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Heri di Prabu Muli, Ustadz. Ya, pertanyaannya adalah tadi dia itu puasa ya, terus ke dapur ya. Nah, dia minum, terus dia lupa gitu, Ustadz. Nah, itu gimana? Lanjut lagi apa gimana? Oh gitu, Pak Heri di Prabu Muli. Prabu Muli, ya. Baik, Pak Heri. Saat kita puasa Ramadan dan kebetulan lupa ya, bahkan makan kenyang, bukan hanya minum, bukan ya. Memang dalam kondisi lupa, apalagi memang awal-awal Ramadan ya, mungkin baru 1-2 hari, kadang belum terbiasa, masih lupa. Di saat kita melakukan itu ke dapur agak siang dikit misalnya, ternyata lupa minum, nggak apa-apa, tidak membatalkan puasanya. Maka puasanya, puasa Pak Heri atau kita semua yang dalam kondisi lupa saat puasa itu dilanjutkan puasanya, tidak perlu dibatalkan. Saya kira begitu. Jadi oke, kita lanjutkan puasanya sampai terbenam matahari atau waktunya berbuka puasa. Dalam kondisi lupa nggak apa-apa Pak Heri. Bahkan bukan hanya pagi tuh, misalnya lah di tengah hari ternyata lupa, sudah jam 4 sore lupa. Nah, itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Dan memang bukti bahwa kita semua termasuk Pak Heri adalah memang manusia. Mengapa? Karena memang masih memiliki rasa lupa. Ya, lupa itu salah satu ciri bahwa kita manusia, dan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kaitannya tentang materi dan kondisi kita saat puasa Ramadan. Lupa minum, makan, ya nggak apa-apa. Setelah itu dilanjutkan puasanya. Dan juga ibadah-ibadah yang lain, tentunya misalnya ibadah apa yang rangkaiannya kita lakukan, lupa juga ada kaisiatnya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke puasa, pertanyaan Pak Heri tadi kita ulangi lagi, atau juga para pendengar yang lain, buat anak-anak kita yang belajar puasa atau mungkin yang baru ya awal-awal puasa Ramadan ini, di saat lupa itu tadi makan minum di pagi hari, siang hari, tidak membatalkan puasa, tapi betul-betul lupa, jangan icak-icaknya lupa. Nah, tapi kalau memang betul-betul lupa, tidak sampai membatalkan puasa Ramadan kita. Saya kira begitu Pak Heri. Kembali ke Mbak Tata di studio Pro 1 RRI. Baik, lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0711369977. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu siapa di mana, Bu? Dari Bunda Ida Arifin di Banyuasin nih, Mbak. Silakan, Bunda. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Arifin, betul? Ya, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin Pak Ustadz ya. Ya, sama-sama Bunda. Oke. Jadi pertanyaan Pak Ustadz, gimana ya cara kita menyikapi supaya sifat rakus itu enggak terjadi pada diri kita gitu Pak Ustadz. Ya, itu aja Oke. pertanyaan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Ustadz supaya sifat rakus itu tidak menghampiri diri kita? Betul. Memang sifat rakus ini salah satu sifat fitrah manusia, Bu Ida ya. Memang sulit. Tetapi walaupun sulit, bukan berarti tidak bisa. Itu drama primordial yang tadi disampaikan dan kita kutip di surah Al-Baqarah ayat 35 tadi. Nabi Adam sudah diberi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Adam nikmati, ya pakai. Tetapi Nabi Adam alaihissalam dan istrinya masih tergoda, masih tergelincir, penasaran dengan satu hal yang tidak boleh atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu upaya agar sifat rakus itu dapat kita kendalikan dalam menjalani hidup ini, salah satunya melalui puasa Ramadan ini, kita pandang, kita nilai hidup kita ini, Ibu Ida dan juga para pendengar, kita hitung cuma 1 detik atau 1 hari. Jangan kita menganggap hidup kita ini lama. 50 tahun lagi kita hidup. Kalau begitu ada potensi rakusnya berkembang. Tetapi kalau hitungannya hidup saya ini tinggal 1 jam lagi misalnya. Tinggal setengah hari lagi misalnya. Atau hidup saya ini ternyata tinggal 1 hari ini lagi. Hari ini adalah hari terakhir. Mungkinkah kita akan rakus terhadap apa yang ada di sekitar kita? Misalnya 1 hari berapa sih butuh kita uang? Mungkin kalau normal makan dan lain sebagainya, mungkin 1 juta sudah sangat kaya kita. Mungkin 500.000 sudah sangat kaya kita. Artinya, salah satu upaya kita memanage sifat rakus yang ada dalam diri kita adalah mari kita hitung kehidupan kita ini seolah-olah tinggal 1 jam lagi. Mungkin tinggal setengah hari lagi. Mungkin tinggal 1 hari lagi. Jadi jangan dihitung sampai, saya baru umur 40 tahun ini. Masih 23 tahun lagi saya hidup misalnya. Berarti masih lama dan butuh banyak hal. Nah, itulah potensi rakus tadi akan selalu ya berkembang dan berkembang. Tetapi kalau hitungan-hitungan para ulama itu diantara saya hidup setengah hari lagi, tinggal 1 jam lagi, tinggal sehari lagi, saya kira apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari? Mungkinkah lahan kita yang 10 hektar? Mungkinkah tambang kita yang mungkin 3-4 tempat? Saya kira bukan itu. Maka mari kita selaku muslim, apalagi melakukan yang menjalani ibadah puasa, betul-betul kita renungkan bahwa hidup kita ternyata tinggal 1 hari ini lagi. Ramadan hari kedua ini atau mungkin ada yang hari ketiga ini adalah hari terakhir buat kita. Saya kira dengan itu, Bu Ida dan juga kita para pendengar, insya Allah rakus yang ada pada diri kita, di pribadi kita masing-masing akan mampu kita kendalikan. Saya tinggal sehari ini saya hidup. Mungkinkah kita butuh mobil lagi misalnya? Kalau hidup kita tinggal sehari, saya kira tidak, Ibu Ida. Dan juga kita para pendengar dan juga pribadi kami. Hidup kita tinggal 1 hari lagi ini, hari terakhir. Saya kira kita tidak butuh lagi, kebun balam yang 5 hektar itu. Atau nambah kebun balam lagi misalnya, atau nambah ruko lagi misalnya. Tetapi bukan itu maksudnya. Ini dalam rangka, dalam frame bagaimana sih kita mengelola sifat rakus yang ada pada diri kita itu seolah-olah hidup kita adalah tinggal hitungan jam. Tinggal sekian jam lagi, tinggal 12 jam lagi, tinggal ya mungkin itu. Saya kira itu Bu Ida dan kita semua. Oleh sebab itu, mari sama-sama riadah, mari sama-sama belajar mengelola sifat rakus yang ada pada diri kita.
agar bangsa ini sama-sama maju, agar bangsa ini sama-sama makmur, agar bangsa ini sama-sama sejahtera. Mari kita kelola sifat rakus ini melalui diantaranya ibadah puasa Ramadan. Dan pasti bisa. Karena salah satu contoh adalah sekian jam, kurang lebih 12 jam atau mungkin 15 jam yang halal saja. Tidak kita nikmati karena terlarang dalam kondisi puasa. Apalagi yang haram, yang halal saja kita tidak boleh. Dan kita mampu menjauhi itu. Apalagi yang haram. Saya kira begitu. Puasa kita pasti, kalau kita mau, pasti mampu mengobati penyakit rakus yang ada pada bangsa ini. Semua elemen kita. Saya kira itu, Bu Ida. Kembali ke Mbak Tata di studio Pro 1 RRI Palembang. Baik, lanjut lagi. Kita terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Sama Bapak siapa di mana? Pak Abu Bakar Gizawi. Pak Abu Bakar di Jejawi. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu, sehat? Amin ya Allah. Ya, saya sudah lanjut Ustaz. Pak Abu Bakar, boleh volume radionya dikecilkan dulu, Pak? Oh ya, halo? Ya, silakan, Pak. Ya. Begini Ustaz. Orang yang tidak makan, tidak minum, dan tidak, katakanlah yang lain-lain terlarang itu tidak dikerjakan. Apakah 100% orang ini bisa menjadi orang yang baik atau orang yang benar-benar dalam keadaan beriman dan beramal, Ustaz? Sedangkan puasa itu terbagi 3 macam, Ustaz. Ada puasa orang awam, ada puasa orang khusus, kemudian ada puasa khawas bin khawas. Nah, jadi pertanyaan saya ini, puasa yang bagaimana yang membuat orang itu akan bertambah imannya, Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Abu, luar biasa, betul. Puasa kita tentunya tidak ada jaminan ya. Menghantarkan kita langsung otomatis menjadi orang yang baik-baik seperti yang ditanyakan Pak Abu tadi. Tetapi bagaimanapun kita selaku umat manusia tentunya wajib berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mungkin kalau puasa kita seperti dikatakan Pak Abu tadi, puasanya orang awam, sekedar meninggalkan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari misalnya. Nah, ini mungkin puasa kita. Lain halnya dengan orang-orang yang puasa khos dan khawasil khawas, tentunya beliau tidak hanya meninggalkan makan minum, tetapi hal-hal yang haram ya, yang haram saja mampu dijauhi dalam khususnya di waktu-waktu puasa. Tetapi bagaimanapun para pendengar kita dalam kelas awam ini untuk mencapai makom itu maka syariat harus kita lakukan. Puasa sesuai aturan, jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, minimalnya waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya idealnya dalam sehari semalam 24 jam, tentunya di luar puasa tetap kita lakukan itu, kita manage apa yang menjadi hikmah ajaran dan pesan moral dari puasa itu tentunya kita lakukan, kita di luar puasa pun. Nah, ini yang mampu menaikkan kelas dan makom puasa kita. Tetapi jika puasa kita hanya sekedar puasa awam terus-menerus, di jam tertentu itu kita mampu mengendalikan makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa, tetapi di luar waktu puasa Ramadan khususnya semuanya ibaratnya mobil tuh rem tidak terkontrol lagi, bahkan puasanya puasa balas dendam.
Nah, puasa yang semacam ini tentunya Pak Abu dan juga kita para pendengar yang tidak mampu menghantarkan kita menjadi makom yang menghantarkan orang-orang yang la'allakum tatakun tadi misalnya, menjadi orang yang taat tadi. Nah, ini yang harus kita terus upayakan, harus terus kita riadohkan dalam kehidupan ini. Dan ini PR kita bersama kepada diri kita pribadi masing-masing, keluarga kita, dan juga seluruh bangsa ini. Agar puasa bukan hanya rutinitas, tidak makan, tidak minum, tetapi di luar itu, di luar waktu puasa, sifat rakus, mengganggu tetangga, sifat empati, peduli terhadap orang lain, itu pun ternyata tidak dibina, tidak melekat pada pribadi kita. Padahal puasa itu kan mendidik kita. Selain mengatur, memanage pribadi kita yang mencapai la'allakum tatakun tadi kan, itu di luar waktu-waktu yang ditentukan oleh syariat secara syariat puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di luar itu pesan Allah Subhanahu wa taala itu all out ya, di semua waktu tentunya hikmah dan ajaran dari puasa itu kita lakukan. Dan itu Pak Abu dan kita pendengar semuanya yang akan menghantarkan kita step by step menjadi orang yang lebih baik ya, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau otomatis tidak, karena banyak di antara kita, ya kita sendiri di lingkungan kita, puasa sudah bertahun-tahun setiap Ramadan. Misalnya juga puasa Senin Khamis yang puasa sunnah, puasa Yaumul Bid dan lain sebagainya dilakukan secara syariat. Tetapi pesan moral, nilai-nilai hikmah dalam kehidupan kita nyaris ya belum terlaksana, belum terwujud. Nah ini artinya PR bahwa puasa kita dan juga ibadah-ibadah yang lain tidak secara otomatis menghantarkan kita menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, mari ya di puasa Ramadan ini, itulah namanya qadar itu diantaranya ada. Kalau bahasa kita kajian-kajian taklim itu ada iman kepada qada dan qadar, diantaranya kita harus ya betul. Memang puasa itu misalnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah itu la'allakum tatakun. Nah, misalnya itu sebuah kendaraan sudah ditetapkan qadar, ukurannya sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi ibarat kendaraan, mobil kita ini kecepatannya ukurannya adalah 250 km per jam misalnya. Tetapi tidak kita injak gasnya. Mampukah mengantarkan kita mencapai tujuan seperti yang ditentukan tadi? Tentunya tidak. Nah, oleh sebab itulah hal-hal keilmuan, kemudian aplikasi dalam kehidupan, dan juga terus-menerus continue tentunya bagi kita terus kita laksanakan, tidak jemu-jemunya. Dan itulah yang namanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kepada kami ini rezeki untuk istiqomah di antaranya melakukan hal-hal baik ini yang dalam bahasa Nabi sedikit demi sedikit terus continue istimror ya, tidak putus-putus. Nah itulah diantaranya yang akan mengantarkan kita Pak Abu menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang solih au solihah, yang dalam bahasa kaitannya tentang puasa Ramadan menghantarkan kita menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Abu, kembali ke Mbak Tata di studio Pro 1 RRI. Lanjut lagi pendengar, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Sama siapa di mana? Sama Pak Adi di Sukarangi. Volume radionya bisa tolong kecilkan dulu, Pak. Iya Mbak Tata. Ya halo. Halo, kecilkan dulu volume radionya ya. Iya ya. Halo, assalamualaikum. Masih Pak, masih feedback di sini, masih berdenging kuat. Iya. Halo, assalamualaikum. Volume radionya sudah dikecilkan, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya. Ini Pak Ustadz nanya. Ini kita kan sekarang laksanakan puasa Ustadz ya. Tidak fenomena yang terjadi kan kalau kita puasa ini biasanya kalau menjelang sore itu ya kita nih sekarang kan banyak tajil-tajil yang ini. Nah kita nih
yo tidak bisa menahan hawa nafsu kan. Apa ada yang tajil yang kita lihat kita beli, apa dia rakus atau tidak bisa menahan hawa nafsu kan. Mohon pencerahannya ya Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Tata, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Silakan Ustadz. Pak, dengan Bapak siapa tadi? Pak Adi Ustadz. Pak Adi. Ya. Oke. Dari analisa Pak Adi tadi di Sukarami, itulah gambaran kita Pak Adi tentang kalau rakus saya kira belum. Tetapi kalau kita kembali melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, rakus itu apa sih? Rakus itu mengharapkan sesuatu melebihi dari apa yang kita perlukan. Nah, ini kalau kembali ke istilah itu, mengharapkan sesuatu melebihi apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Nah, di awal kaitannya tentang pertanyaan Pak Adi, bisa saja itu secara istilah ya masuk kepada hal rakus gitu. Contoh di saat puasa semua kita beli, dogan dibeli, ada cendol dibeli, makanan ini dibeli, semuanya disiapin untuk berbuka puasa. Tetapi ternyata pas beduk maghrib telah berkumandang, saatnya datang berbuka puasa Ramadan, dengan air segelas, kayaknya sudah puas tuh. Nah, ini kaitannya tentang materi kita, itulah gambaran kehidupan manusia. Kita kadang mengumpulkan, berharap, apapun yang kadang melebihi dari apa yang kita butuhkan. Padahal yang kita butuhkan cuman air segelas tadi sudah cukup untuk kehidupan, menghidupkan kembali kita di habis melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, kalau secara hikmah, secara ini belum mencapai sifat rakus tadi. Cuman ada pelajaran penting dari hal kecil itu yang mesti kita ambil hikmah, pelajaran dan itibarnya. Ternyata untuk apa kita kumpulkan sebegitu banyak, ternyata cuman maaf ya tadi air segelas ataupun es satu gelas, satu mangkok sudah cukup. Ini gambaran buat kita. Tapi saya kira Pak Adi bukan menjadi hal yang itu rakus, tetapi kalau tidak kita ambil itibar dan pelajarannya dari peristiwa itu, itulah yang puasa kita ternyata ya gambaran kehidupan kita begitu. Tidak bisa mengelola, memanage sifat rakus kita. Apapun dikumpulin, ternyata yang dimakan atau yang diminum dinikmati cuma segelas air putih atau mungkin air dogan untuk membatalkan puasa Ramadan. Ternyata enggak juga. Itu dalam kehidupan saya juga begitu, Pak Adi. Artinya apa? Mari puasa ini memang betul-betul seyogyanya dengan sangat minimalis, dengan sangat sederhana. Jangan puasa dendam ya. Siangnya memang ini tidak boleh, itu tidak boleh, A, B, C nggak boleh. Ternyata setelah datang maghrib, datang waktu berbuka puasa, semuanya seolah-olah terus kita dibolehkan. Nah, puasa balas dendam yang semacam inilah yang tentunya tidak akan mampu mengelola sifat rakus yang ada pada diri kita. Tetapi kembali Pak Adi, bagaimanapun kita dan juga kita semua selaku umat beragama, marilah kita sama-sama. Ini dosa yang luar biasa loh rakus ini. Dosa pertama manusia, nenek moyang manusia adalah rakus tadi. Semuanya boleh diizinkan oleh Allah, silahkan nikmati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, ternyata tergoda cuman dari satu hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saya yakin, kita semua yakin, kita semua sebagai umat beragama ke depan melalui tahun ini insya Allah akan menjadi puasa yang lebih baik. Ya, bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, di antaranya para pejabatnya, rakyatnya, dan kita semua umat beragama mampu mengelola sifat rakus yang ada pada diri kita itu. Tadi dikatakan juga di awal bahwa berdampak yang sangat tidak baik dalam kehidupan sosial, dalam ekonomi, dalam kehidupan pribadi. Dan ternyata sifat rakus itu juga bahagia bukan dengan menikmati, cuman bahagia bahwa
anu itu adalah milik saya, rumah itu milik saya, jembatan itu milik saya, tetapi bahagianya bukan dengan menikmati, tapi cuma memiliki. Saya kira begitu Pak Adi. Memang fenomena ini masih terjadi di kita semua ya, tetapi yakinlah nanti lambat laun hal-hal itu akan sedikit menipis, akan terkikis dan terkurangi melalui salah satunya ya media-media pembelajaran, taklim, muzakaroh, pengajian dan lain sebagainya. Semakin memahami kita, semakin tambah ilmu kita, insya Allah kita akan semakin arif. Oleh karena itulah puasa Ramadan itu sebagai sahru tarbiyah yang bukan hanya tarbiyah melalui puasa, melalui Al-Quran, dan juga lingkungan dimanapun kita berada. Kita evaluasi, kita pelajari, kita ambil hikmahnya. Begitu Pak Adi, kembali ke Mbak Tata di Studio Pro 1 RRI. Baik, lanjut lagi pendengar, satu penelpon lagi ya sebelum kita akhiri pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Sama Taslim, Mbak. Taslim, jangan nak marah itu Taslim. Nak marah, nak merajuk, marahilah Ustadz. Pak Taslim di mana, Pak Taslim? Pak Taslim di mana? Ditanya Ustadz. Oh, di Kayu Agung. Silakan Oh, Ustadz. di Kayu Agung. Ya. Ya. Taslim ini Silakan. perlu diruqyah kayaknya Ustadz. Ada Ustadz Sumeri di Kayu Agung, di Rukiah itu Mbak Tata. Oh iya benar. Oh kenal ya Pak? Ya pasti Oh, kenal kenal, ya, lah. Dekat juga kan, satu kecamatan. Ya. Oh gitu. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Aku tuh nak nanya tuh di luar tema tuh bilang. Nah, kan pertanyaan tentang silakan, ruqyah Mbak pasti Taslim. ini. Masalah haji dan umroh itu ada masalah syarat sah ihram itu tadi ya. Nah, salah satu syarat sah ihram itu kalau ada kayak topi atau apa yang menempel di kepala itu katanya itu tidak sah kalau dia nempel di kepala. Cuman kalau kayak atap tidak menempel itu sah. Tapi bagaimana kalau kita pakai peci atau kopiah itu Tat? Pasti menempel. Nah ini tuh yang masalah yang aku tanya itu Tat. Oh, pakai peci atau kopiah pas saat ihram. Iya, ihram. Iya. Syarat sah ihram itu. Oke, itu Iya. aja. Iya, yang atas salah satunya itu kalau dia tuh ada suatu benda yang menempel di kepala tidak sah. Tapi bagaimana kalau kita pakai peci atau kopiah itu untuk sholat itu? Baik, itu aja. Nah, itu saja Tan ya. Oke, Pak Taslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Taslim dan kita semua, memang itulah ya, ada hal-hal tertentu aturan Allah itu tidak semuanya mesti kita logikakan. Semuanya pakai aturan. Contoh tadi ditanyakan Pak Taslim bahwa mengapa salah satu syarat ihram itu memang tidak boleh pakai peci. Ya memang tak boleh. Mengapa? Ya memang tak boleh. Di antaranya begitu ya. Artinya apa? Kalau kita ambil hikmahnya, bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada aksesoris manusia, tidak ada aksesoris dunia. Makanya pakaiannya putih gitu kan Pak Taslim. Maaf ngomong pakaian yang tidak berjahit, tidak ada sentuhan hasil karya manusia. Kita hanya pakai yang maaf ngomong tadi ya kain putih, kain ihram dalam hal ini tidak ada jahitannya, khususnya laki-laki ya, nggak ada jahitannya, nggak ada hasil karya manusia. Ya saya kira putih itu adalah melambangkan seperti kain kafan kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya. Dan memang begitu. Kalau pakai topi kan berarti ada topi ada jahitannya. Topi itu melambangkan bahwa ada hasil karya manusia. Artinya memang kita nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu modalnya ya selembar kain itu saja sih sebenarnya. Itu. Kalau kita pakai peci ya ada yang kita bawa, berarti itu sebenarnya itu itibar pelajaran yang mesti kita ambil. Salah satu diantaranya bahwa saat kita ihram tak boleh ada topi pakai peci yang nempel di atas kepala kita. Itu hikmah yang kita telaah, kita renungi, kita cermati, dan itu kalau kita kaitkan dengan materi kita tentunya luar biasa. Ada itu Pak Taslim. Kemudian mengapa kalau kita sholat fardu atau mungkin aktivitas biasa, kita boleh pakai
peci, ya memang boleh. Ya, enggak apa-apa, tidak terlarang, artinya tetap sah. Terutama kalau kita secara mazhab Syafi'i di antaranya kehati-hatian kita itu ya, supaya rambut kita itu tidak menutupi kening kita di saat kita melakukan sujud, terutama di saat kita sholat. Karena dalam mazhab Syafi'i di saat kening kita tertutup dengan rambut, dengan hal-hal yang menghalangi kita sholat, itu tidak sah, kata Imam Syafi'i. Makanya pakai peci, di antaranya rambut itu agar tidak pas kita sujud, kemudian ternyata nutupi jidat kita ya begitu. Jadi beda antara kita saat berpakaian ihram melakukan ibadah haji ataupun umroh dengan ibadah sholat lain, ibadah lain, dalam hal ini gambarannya sholat atau aktivitas muamalah lain, pakai peci atau apa yang kita sering pakai itu boleh. Karena memang dalam aktivitas yang lain, kita ada boleh karya manusia dalam kehidupan dunia ini, dan memang kita harus berkarya dalam kehidupan ini. Nah itu diantaranya hikmah yang bisa kita petik, kita ambil pelajaran. Beda antara haji dan umroh saat berpakaian ihram, terlarang itu tadi, tetapi di luar itu kita diperkenankan dan boleh. Saya kira begitu Pak Taslim di Kayu Agung. Kembali ke Mbak Tata di studio. Baik. Dan Pak Taslim tadi itu penutup kita ya Ustadz ya untuk di pagi hari ini. Sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan Ustadz untuk menutup kajian kita di pagi hari ini, silakan. Oke, kaitannya tentang materi, mari kita semua ya dengan puasa ini jangan ukuran kaya kita itu dengan harta ya. Karena kalau ukuran kita kaya itu harta, ya kekayaan, jabatan, maka selamanya pula kita tetap miskin, begitu. Jadi kaya kita adalah kaya hati, ya kalau memang diberi oleh Allah harta yang banyak, baik itu diberi jabatan, kita lakukan dengan yang terbaik, tetapi ukuran kita kaya atau hebat atau enggak bukan di harta kita. Karena selama kita ukurannya adalah materi, selama itu pula kita akan miskin walaupun kita memiliki seluruh dunia ini. Saya kira begitu. Mudah-mudahan sifat rakus yang ada pada diri kita sama-sama bisa dikelola dengan baik sehingga kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pasti surga buat kita. Demikian, terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan hadirkan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.